Hai semuanya. Pernah nggak kalian semua berhenti sebentar, lalu bertanya dalam diam, sebenarnya apa yang sedang terlewatkan dari hidup ini? Bukan sesuatu yang besar, bukan juga sesuatu yang harus dicari jauh-jauh, tapi justru sesuatu yang selalu ada, selalu dekat, bahkan mungkin sedang terjadi sekarang, tapi kita tidak pernah benar-benar memperhatikannya. Kita terlalu sibuk mengejar sesuatu yang terlihat jelas, yang bisa diukur, yang bisa dipamerkan, sampai lupa bahwa ada hal-hal luar biasa yang justru tersembunyi dalam hal yang paling sederhana. Kita bangun setiap hari, menjalani rutinitas, berpikir tentang target, tentang masa depan, tentang apa yang belum kita miliki. Tapi jarang sekali kita benar-benar menyadari apa yang sudah ada di depan mata. Kita sering merasa hidup ini kurang, seolah-olah selalu ada yang hilang, selalu ada yang belum cukup. Kita melihat orang lain dan merasa mereka lebih bahagia, lebih sukses, lebih beruntung. Padahal kalau kita benar-benar jujur, kita pun memiliki banyak hal yang sebenarnya luar biasa. Hanya saja kita sudah terlalu terbiasa dengannya sampai kita menganggapnya biasa saja. Nafas yang masuk dan keluar tanpa kita sadari, tubuh yang masih bisa bergerak, pikiran yang masih bisa berpikir, bahkan kemampuan untuk merasakan sedih, marah, atau bahagia, semua itu adalah sesuatu yang luar biasa. Tapi karena itu selalu ada, kita jadi lupa untuk menghargainya. Kita hidup dalam kecepatan yang tinggi, semuanya serba cepat, serba instan. Kita terbiasa dengan hasil, bukan proses. Kita ingin sesuatu terjadi sekarang juga, tanpa mau benar-benar menikmati perjalanan menuju ke sana. Akibatnya, kita kehilangan kemampuan untuk melihat keindahan dalam hal-hal kecil. Kita tidak lagi memperhatikan langit yang berubah warna setiap sore, tidak lagi merasakan angin yang menyentuh wajah dengan lembut, tidak lagi benar-benar hadir dalam percakapan dengan orang lain. Kita ada, tapi tidak benar-benar hadir. Yang lebih menarik lagi, seringkali kita baru menyadari betapa berharganya sesuatu justru ketika itu hilang. Ketika kesehatan terganggu, baru kita sadar bahwa kesehatan yang sehat adalah anugerah. Ketika seseorang pergi, baru kita sadar bahwa kehadirannya selama ini sangat berarti. Ketika kesempatan berlalu, baru kita menyesal karena tidak menghargainya sejak awal. Padahal semua itu sebenarnya sudah ada di depan kita sejak lama, hanya saja kita terlalu sibuk untuk melihatnya. Ada sesuatu yang luar biasa dalam hidup yang sering kita abaikan, yaitu momen itu sendiri. Saat ini, detik ini, hal yang sedang kita alami sekarang. Kita terlalu sering hidup di masa lalu atau masa depan, memikirkan apa yang sudah terjadi atau apa yang belum terjadi, sampai kita lupa bahwa hidup sebenarnya terjadi di sini, sekarang. Kita menunda kebahagiaan, menunda rasa syukur, seolah-olah semuanya baru boleh dirasakan ketika semuanya sudah sempurna. Padahal hidup tidak pernah benar-benar sempurna, dan kalau kita terus menunggu, kita akan melewatkan banyak hal yang sebenarnya bisa kita nikmati hari ini. Kita juga sering menganggap bahwa sesuatu yang luar biasa itu harus besar, harus mencolok, harus diakui oleh banyak orang. Kita berpikir bahwa kebahagiaan datang dari pencapaian besar, dari pengakuan, dari hal-hal yang terlihat oleh orang lain. Padahal seringkali yang paling bermakna justru datang dari hal-hal kecil yang tidak terlihat. Senyuman sederhana dari seseorang, obrolan ringan yang ternyata menghangatkan hati, atau bahkan momen diam yang memberi kita ketenangan. Semua itu mungkin tidak terlihat penting, tapi sebenarnya itulah yang membentuk hidup kita. Ada juga kebiasaan kita yang sering membandingkan diri dengan orang lain. Kita melihat kehidupan orang lain dari luar, lalu merasa hidup kita kurang menarik. Kita lupa bahwa setiap orang punya cerita yang tidak terlihat, punya perjuangan yang tidak selalu dibagikan. Kita hanya melihat hasil, bukan prosesnya. Akhirnya kita tidak pernah benar-benar menghargai perjalanan kita sendiri. Kita terus merasa kurang, terus merasa tertinggal, padahal sebenarnya kita sedang berjalan di jalur kita sendiri. Yang jarang kita sadari, hidup ini tidak hanya tentang mencapai sesuatu, tapi juga tentang mengalami sesuatu, tentang merasakan, memahami dan belajar dari setiap hal yang terjadi, bahkan dari hal-hal yang tidak menyenangkan sekalipun. Rasa kecewa, kegagalan, kehilangan, semua itu punya peran dalam membentuk siapa kita hari ini. Tapi karena kita hanya fokus pada hal yang menyenangkan, kita jadi menolak hal-hal yang tidak nyaman,
Padahal justru disitulah seringkali ada pelajaran yang paling berharga. Kita juga sering lupa bahwa kita punya kendali atas cara kita melihat hidup. Bukan berarti kita bisa mengontrol semua yang terjadi, tapi kita bisa memilih untuk melihat masalah sebagai beban atau sebagai tantangan. Kita bisa memilih untuk fokus pada kekurangan atau melihat apa yang masih kita miliki. Pilihan ini mungkin terlihat kecil, tapi dampaknya sangat besar terhadap bagaimana kita menjalani hidup. Hal lain yang sering terlewat adalah hubungan kita dengan orang-orang di sekitar kita. Kita sering menganggap kehadiran mereka sebagai sesuatu yang pasti, sesuatu yang akan selalu ada. Kita tidak benar-benar meluangkan waktu untuk mendengarkan, untuk memahami, untuk hadir sepenuhnya. Kita lebih sering sibuk dengan dunia kita sendiri, dengan layar di tangan kita, dengan pikiran kita yang terus berlari. Padahal hubungan itu adalah salah satu hal yang paling berharga yang kita miliki. Keadaan kita juga terlalu keras pada diri sendiri. Kita menuntut terlalu banyak, terlalu cepat. Kita merasa harus selalu produktif, harus selalu berkembang, harus selalu lebih baik dari kemarin. Padahal kita juga manusia yang butuh istirahat, butuh waktu untuk berhenti sejenak, untuk bernafas. Kita lupa bahwa tidak apa-apa untuk tidak selalu kuat, tidak apa-apa untuk merasa lelah, tidak apa-apa untuk berjalan lebih lambat. Ada sesuatu yang sangat sederhana, tapi sering kita lupakan, yaitu kemampuan kita untuk merasa bersyukur. Bukan syukur yang dipaksakan, tapi syukur yang benar-benar datang dari kesadaran. Ketika kita mulai melihat hal-hal kecil sebagai sesuatu yang berarti, hidup kita akan terasa berbeda. Bukan karena hidup kita berubah, tapi cara kita melihatnya yang berubah. Seringkali kita mencari makna hidup di tempat yang jauh, padahal sebenarnya makna itu ada dalam hal-hal yang kita jalani setiap hari. Dalam cara kita berbicara dengan orang lain, dalam cara kita menghadapi masalah, dalam cara kita memperlakukan diri sendiri. Makna itu tidak selalu datang dalam bentuk besar, tapi justru tersembunyi dalam hal-hal kecil yang konsisten. Kita juga perlu menyadari bahwa hidup ini tidak selalu tentang hasil akhir. Banyak hal yang tidak jalan sesuai rencana, banyak hal yang tidak sesuai harapan, tapi bukan berarti semuanya sia-sia. Setiap langkah yang kita ambil, setiap pengalaman yang kita alami, semuanya punya nilai. Bahkan ketika kita merasa tidak mendapatkan apa-apa, sebenarnya kita tetap mendapatkan sesuatu. Entah itu pelajaran, pengalaman, atau pemahaman baru. Semakin kita sadar akan hal-hal kecil yang selama ini kita abaikan, semakin kita akan melihat bahwa hidup ini sebenarnya sudah cukup. Bukan berarti kita berhenti berkembang, tapi kita tidak lagi hidup dalam perasaan kurang yang terus-menerus. Kita mulai bisa menikmati apa yang ada, sambil tetap bergerak ke depan. Dan mungkin di tengah semua pencarian kita selama ini, yang sebenarnya kita cari bukanlah sesuatu yang baru, tapi cara baru untuk melihat apa yang sudah ada. Kita sering berpikir bahwa hidup akan terasa lebih berarti ketika kita sudah mencapai sesuatu yang besar, ketika semua rencana berjalan sesuai harapan, atau ketika kita akhirnya mendapatkan apa yang selama ini kita kejar. Kita membayangkan ada satu titik di masa depan di mana semuanya akan terasa cukup, tenang, dan membahagiakan. Tapi yang sering tidak kita sadari, pola pikir seperti ini justru membuat kita terus menunda rasa cukup itu sendiri. Kita terus berlari tanpa benar-benar menikmati apa yang sedang kita jalani, karena kita selalu merasa belum sampai. Padahal, kalau kita benar-benar melihat dengan jujur, hidup tidak pernah menunggu kita untuk siap. Waktu terus berjalan, momen terus berganti, dan setiap hari membawa sesuatu yang sebenarnya layak untuk diperhatikan. Tapi karena kita terlalu fokus pada tujuan, kita jadi kehilangan kemampuan untuk hadir dalam perjalanan. Kita menjalani hari demi hari seperti rutinitas yang harus diselesaikan, bukan sesuatu yang bisa dirasakan. Ada kebiasaan kecil yang sering kita lakukan tanpa sadar, yaitu menganggap remeh hal-hal yang sudah kita miliki. Kita lebih mudah melihat kekurangan daripada kelebihan. Kita lebih cepat mengeluh daripada bersyukur. Kita lebih sering merasa tidak puas daripada merasa cukup. Padahal, bukan karena hidup kita kurang baik, tapi karena kita terbiasa melihatnya dari sudut pandang yang salah. Kita juga sering menganggap bahwa kebahagiaan itu harus datang dari luar, dari sesuatu yang kita dapatkan, dari sesuatu yang terjadi pada kita. Kita jarang berpikir bahwa kebahagiaan juga bisa datang dari dalam, dari cara kita memahami hidup, dari cara kita menghargai apa yang sudah ada. Kita menunggu sesuatu terjadi untuk merasa bahagia,
Padahal sebenarnya kita bisa mulai dari sekarang. Hal yang menarik, banyak orang yang sudah mencapai apa yang dulu mereka impikan, tapi tetap merasa kosong. Bukan karena pencapaiannya tidak berarti, tapi karena mereka tidak pernah benar-benar belajar untuk menghargai prosesnya. Mereka terlalu fokus pada hasil, sampai lupa bahwa perjalanan menuju ke sana juga punya makna. Akhirnya, ketika hasil itu tercapai, mereka tidak merasakan kepuasan yang mereka bayangkan. Kita hidup di dunia yang sering mengukur nilai seseorang dari apa yang terlihat, dari pencapaian, dari status, dari hal-hal yang bisa dibandingkan. Akibatnya, kita jadi terbiasa menilai diri kita sendiri dengan cara yang sama. Kita merasa berharga ketika kita berhasil dan merasa tidak cukup ketika kita gagal. Padahal nilai kita sebagai manusia tidak seharusnya ditentukan oleh hal-hal seperti itu. Ada sesuatu yang sering kita abaikan, yaitu bagaimana kita memperlakukan diri kita sendiri. Kita sering bersikap lebih keras pada diri sendiri dibandingkan pada orang lain. Kita mudah memaafkan orang lain, tapi sulit memaafkan diri sendiri. Kita bisa memahami kesalahan orang lain, tapi terus menghakimi diri sendiri atas kesalahan yang sudah lewat. Padahal kalau kita tidak bisa berdamai dengan diri sendiri, akan sulit bagi kita untuk benar-benar merasa tenang. Kita juga sering lupa bahwa hidup ini tidak selalu harus tentang menjadi lebih dari orang lain, tapi tentang menjadi lebih baik dari diri kita yang kemarin. Perbandingan yang paling sehat bukanlah dengan orang lain, tapi dengan diri kita sendiri. Ketika kita fokus pada perkembangan diri, kita tidak lagi terjebak dalam perlombaan yang tidak ada akhirnya. Ada momen-momen kecil yang sebenarnya sangat berharga, tapi sering kita lewatkan begitu saja, seperti ketika kita tertawa tanpa beban, ketika kita merasa tenang tanpa alasan yang jelas, atau ketika kita merasa terhubung dengan seseorang dalam percakapan sederhana. Momen-momen ini mungkin tidak terlihat penting, tapi justru itulah yang membuat hidup terasa hidup. Kita juga sering menghindari kesunyian. Kita merasa tidak nyaman ketika tidak ada distraksi, ketika tidak ada suara, ketika tidak ada aktivitas. Padahal dalam kesunyian itulah kita bisa benar-benar mendengar diri kita sendiri. Kita bisa memahami apa yang sebenarnya kita rasakan, apa yang sebenarnya kita butuhkan. Tapi karena kita terus menghindarinya, kita jadi semakin jauh dari diri kita sendiri. Hidup ini sebenarnya tidak sesulit yang kita bayangkan, tapi cara kita memikirkannya yang membuatnya terasa berat. Kita terlalu banyak memikirkan hal-hal yang belum tentu terjadi, terlalu khawatir tentang masa depan, terlalu menyesali masa lalu. Padahal sebagian besar dari apa yang kita khawatirkan tidak pernah benar-benar terjadi. Kita juga sering lupa bahwa kita tidak harus selalu tahu semuanya. Tidak apa-apa untuk merasa bingung, tidak apa-apa untuk tidak punya semua jawaban. Hidup bukan tentang memiliki semua kepastian, tapi tentang belajar berjalan di tengah ketidakpastian itu. Semakin kita mencoba mengontrol semuanya, semakin kita merasa tertekan. Karena pada kenyataannya, tidak semua hal bisa kita kendalikan. Ada hal-hal yang memang berada di luar jangkauan kita. Tapi yang sering kita lupakan, kita tetap punya kendali atas diri kita sendiri, atas pikiran kita, atas sikap kita, atas pilihan kita. Ketika kita mulai melepaskan kebutuhan untuk mengontrol semuanya, kita akan merasa lebih ringan. Bukan berarti kita menyerah, tapi kita belajar menerima bahwa tidak semua hal harus berjalan sesuai keinginan kita. Ada keindahan dalam menerima hidup apa adanya, tanpa harus selalu mengubahnya. Bukan berarti kita berhenti berusaha, tapi kita tidak lagi melawan kenyataan. Kita belajar bekerja sama dengan hidup, bukan melawannya. Dan mungkin salah satu hal paling luar biasa yang sering kita abaikan adalah kemampuan kita untuk berubah. Kita tidak terjebak dalam satu keadaan selamanya. Kita bisa belajar, kita bisa berkembang, kita bisa menjadi versi diri kita yang lebih baik. Tapi perubahan itu tidak selalu datang dari hal besar. Seringkali justru dimulai dari hal kecil yang kita lakukan setiap hari. Kita sering tidak sadar bahwa hidup ini sebenarnya dibentuk oleh kebiasaan-kebiasaan kecil yang kita lakukan setiap hari. Bukan oleh satu keputusan besar, bukan oleh satu momen dramatis, tapi oleh hal-hal sederhana yang terus berulang. Cara kita bangun pagi, cara kita merespons masalah, cara kita berbicara pada diri sendiri. Semuanya pelan-pelan membentuk arah hidup kita. Tapi karena semuanya terlihat biasa, kita sering meremehkannya.
Kita ingin perubahan besar, tapi tidak mau memulai dari hal kecil. Kita ingin hidup yang berbeda, tapi tetap melakukan hal yang sama. Kita berharap hasil yang baru, tapi tidak mengubah prosesnya. Padahal, perubahan tidak terjadi secara tiba-tiba. Ia tumbuh dari konsistensi, dari langkah kecil yang dilakukan terus-menerus. Ada sesuatu yang sering kita abaikan, yaitu cara kita berbicara pada diri sendiri. Kita mungkin tidak sadar, tapi suara dalam kepala kita punya pengaruh besar terhadap bagaimana kita melihat diri kita dan dunia. Ketika kita terus mengatakan bahwa kita tidak cukup baik, tidak mampu, atau tidak pantas, lama-lama kita akan mempercayainya. Padahal itu bukan fakta, itu hanya cara kita memandang diri sendiri. Kita juga sering terlalu fokus pada apa yang belum kita capai, sampai lupa melihat sejauh apa kita sudah berjalan. Kita tidak memberi diri kita ruang untuk menghargai proses. Kita terus mendorong diri tanpa memberi waktu untuk berhenti sejenak dan melihat ke belakang. Padahal, kalau kita benar-benar melihat, kita sudah melewati banyak hal. Ada juga kecenderungan kita untuk menunda kebahagiaan. Kita berkata, nanti kalau sudah berhasil baru bisa tenang. Atau, nanti kalau sudah punya ini baru bisa bahagia. Kita menempatkan kebahagiaan di masa depan, seolah-olah itu adalah hadiah yang harus kita capai dulu. Padahal kebahagiaan bukan tujuan akhir, tapi sesuatu yang bisa kita rasakan sepanjang perjalanan. Kita juga sering tidak menyadari betapa pentingnya istirahat. Kita hidup dalam budaya yang memuja kesibukan, seolah-olah semakin sibuk berarti semakin berharga. Kita merasa bersalah ketika tidak melakukan apa-apa, padahal tubuh dan pikiran kita butuh waktu untuk pulih. Tanpa istirahat, kita hanya akan terus berjalan dalam keadaan lelah. Hal lain yang sering terlewat adalah keberanian untuk menjadi diri sendiri. Kita terlalu sering menyesuaikan diri dengan ekspektasi orang lain, sampai lupa siapa diri kita sebenarnya. Kita takut dinilai, takut tidak diterima, takut berbeda. Akibatnya, kita hidup bukan sebagai diri kita sendiri, tapi sebagai versi yang kita pikir akan diterima oleh orang lain. Padahal, hidup akan terasa lebih ringan ketika kita berhenti berpura-pura. Ketika kita menerima diri kita apa adanya dengan segala kelebihan dan kekurangan, kita tidak perlu menjadi sempurna untuk merasa cukup. Kita juga sering menganggap bahwa kegagalan adalah sesuatu yang harus dihindari. Kita takut mencoba karena takut gagal. Kita lebih memilih aman daripada mengambil resiko. Padahal, kegagalan adalah bagian dari proses. Tidak ada orang yang berkembang tanpa pernah gagal. Yang membuat kegagalan terasa berat bukanlah kegagalannya itu sendiri, tapi cara kita memaknainya. Kalau kita melihatnya sebagai akhir, maka kita akan berhenti. Tapi kalau kita melihatnya sebagai pelajaran, maka kita akan terus berjalan. Kita juga sering lupa bahwa setiap orang punya waktu masing-masing. Kita terbiasa membandingkan timeline hidup kita dengan orang lain. Kita merasa tertinggal ketika melihat orang lain lebih cepat mencapai sesuatu. Padahal, setiap orang punya jalannya sendiri. Tidak ada garis waktu yang harus kita ikuti. Tidak ada aturan yang mengatakan kita harus berada di titik tertentu pada usia tertentu. Hidup bukan perlombaan. Kita tidak perlu terburu-buru. Ada keindahan dalam berjalan dengan ritme sendiri, dalam memahami bahwa tidak semua hal harus cepat, dalam memberi diri kita ruang untuk tumbuh tanpa tekanan. Kita juga sering lupa bahwa hidup ini tidak harus selalu serius. Kita terlalu tegang, terlalu kaku, terlalu fokus pada hal-hal yang berat. Padahal ada banyak hal sederhana yang bisa membuat kita tersenyum, yang bisa membuat kita merasa ringan. Tertawa, bercanda, menikmati hal kecil, semua itu bukan hal sepele. Itu bagian dari hidup yang membuat kita tetap waras di tengah segala tekanan. Yang sering kita abaikan adalah bahwa hidup ini
bukan hanya tentang bertahan, tapi juga tentang menikmati. Kita tidak hanya hidup untuk melewati hari, tapi juga untuk merasakannya. Dan mungkin ketika kita mulai memperhatikan hal-hal kecil yang selama ini kita abaikan, kita akan menyadari bahwa hidup ini tidak pernah benar-benar kosong. Kita hanya belum melihatnya dengan cara yang tepat. Pada akhirnya, yang sering kita cari di luar sebenarnya sudah ada di dalam. Kita mencari ketenangan, tapi tidak pernah benar-benar diam. Kita mencari kebahagiaan, tapi tidak pernah benar-benar hadir. Kita mencari makna, tapi tidak pernah benar-benar memahami apa yang sedang kita jalani. Kita terus bergerak, terus mencari, tanpa menyadari bahwa mungkin yang kita butuhkan bukan lebih banyak, tapi lebih sadar. Kita sering berpikir bahwa hidup harus selalu naik, harus selalu berkembang, harus selalu lebih baik. Kita tidak terbiasa dengan fase diam, dengan fase stagnan, dengan fase di mana tidak banyak yang berubah. Kita menganggapnya sebagai kemunduran, sebagai kegagalan. Padahal, fase seperti itu juga bagian dari hidup. Tidak semua waktu harus produktif, tidak semua hari harus penuh pencapaian. Ada hari-hari di mana kita hanya perlu bertahan, dan itu sudah cukup. Kita juga sering lupa bahwa kita tidak harus selalu kuat. Kita terbiasa menekan perasaan, berpura-pura baik-baik saja, seolah-olah menunjukkan kelemahan adalah sesuatu yang salah. Padahal, mengakui bahwa kita sedang tidak baik-baik saja justru adalah bentuk kejujuran. Kita tidak harus selalu punya jawaban. Kita tidak harus selalu tahu arah. Hidup tidak datang dengan panduan yang jelas. Kita belajar sambil berjalan. Ada sesuatu yang sangat manusiawi dalam ketidaksempurnaan, dalam kebingungan, dalam keraguan, dalam kesalahan. Itu semua bukan tanda bahwa kita gagal, tapi tanda bahwa kita sedang hidup. Kita juga sering terlalu sibuk menjadi sesuatu, sampai lupa untuk sekedar menjadi. Kita ingin menjadi lebih sukses, lebih pintar, lebih dihargai, lebih segalanya. Tapi kita lupa untuk menikmati siapa kita saat ini. Padahal, hidup bukan hanya tentang menjadi, tapi juga tentang menerima. Menerima bahwa tidak semua hal akan sesuai rencana. Menerima bahwa tidak semua orang akan mengerti kita. Menerima bahwa kita pun punya batas. Ketika kita mulai menerima, kita tidak lagi terus melawan. Kita tidak lagi merasa harus mengontrol semuanya. Kita mulai bisa berdamai dengan keadaan. Dan dari situ, ada ketenangan yang muncul, bukan karena hidup menjadi lebih mudah, tapi karena kita tidak lagi memperumitnya. Kita juga sering lupa bahwa waktu adalah sesuatu yang tidak bisa kita ulang. Setiap hari yang kita jalani tidak akan kembali, tapi karena kita menganggapnya biasa, kita tidak benar-benar menjalaninya dengan sadar. Kita menunda banyak hal, menunda untuk bersyukur, menunda untuk mengatakan hal yang penting, menunda untuk menikmati hidup. Kita berpikir masih ada waktu, padahal kita tidak pernah benar-benar tahu. Ada sesuatu yang sangat berharga dalam menyadari bahwa waktu itu terbatas. Bukan untuk membuat kita takut, tapi untuk membuat kita lebih menghargai. Menghargai momen kecil, menghargai orang-orang di sekitar kita, menghargai diri kita sendiri. Kita juga sering berpikir bahwa hidup ini harus punya tujuan besar, harus ada sesuatu yang luar biasa yang kita capai. Padahal, tidak semua orang harus melakukan hal besar untuk memiliki hidup yang berarti. Kadang, hidup yang sederhana, yang dijalani dengan penuh kesadaran, sudah lebih dari cukup. Makna tidak selalu datang dari hal besar. Kadang ia muncul dari hal-hal kecil yang dilakukan dengan tulus. Seperti membantu orang lain tanpa alasan. Seperti mendengarkan dengan sungguh-sungguh. Seperti hadir sepenuhnya dalam satu momen. Hal-hal seperti itu mungkin tidak terlihat luar biasa, tapi dampaknya bisa sangat dalam. Kita juga sering lupa bahwa kita punya pilihan. Dalam setiap keadaan, selalu ada pilihan. Mungkin kita tidak bisa memilih apa yang terjadi, tapi kita bisa memilih bagaimana kita menyikapinya. Dan pilihan kecil itu
yang kita ambil setiap hari perlahan membentuk hidup kita. Pada akhirnya, sesuatu yang luar biasa dalam hidup bukanlah sesuatu yang jauh, bukan sesuatu yang harus kita cari dengan susah payah. Ia ada di sini, di hal-hal yang selama ini kita anggap biasa, dalam nafas yang kita hirup tanpa sadar, dalam langkah yang kita ambil setiap hari, dalam momen kecil yang sering kita abaikan. Dan ketika kita mulai benar-benar melihatnya, kita akan menyadari bahwa hidup ini tidak pernah sekosong yang kita kira. Kita hanya belum benar-benar memperhatikannya. Kita sering merasa hidup ini penuh dengan kekurangan, seolah-olah selalu ada sesuatu yang belum kita miliki, belum kita capai, atau belum kita rasakan. Pikiran kita terbiasa bergerak ke arah apa yang tidak ada, bukan apa yang sudah ada. Kita melihat ke depan dengan penuh harap, tapi jarang sekali melihat ke sekitar dengan penuh kesadaran. Padahal, kalau kita benar-benar berhenti sebentar dan melihat lebih dekat, kita akan menemukan bahwa hidup ini sebenarnya sudah dipenuhi dengan banyak hal yang luar biasa. Hanya saja, kita tidak pernah melatih diri untuk menyadarinya. Kita terlalu sering menjalani hari secara otomatis, bangun, melakukan rutinitas, menjalani aktivitas, lalu tidur kembali, tanpa benar-benar merasa hidup di dalamnya. Seolah-olah kita hanya melewati waktu, bukan mengalaminya. Kita makan tanpa benar-benar merasakan, berbicara tanpa benar-benar mendengarkan, dan menjalani hidup tanpa benar-benar hadir. Akibatnya, hari-hari terasa cepat berlalu, tapi tidak meninggalkan kesan yang berarti. Ada sesuatu yang sangat sederhana tapi sering terlewat, yaitu kesadaran. Bukan kesadaran yang rumit, tapi kesadaran untuk benar-benar hadir dalam apa yang sedang kita lakukan. Ketika kita makan, kita benar-benar makan. Ketika kita berjalan, kita benar-benar berjalan. Ketika kita berbicara dengan seseorang, kita benar-benar mendengarkan. Hal-hal seperti ini mungkin terdengar sepele, tapi justru disitulah letak kualitas hidup kita. Kita juga sering terjebak dalam pikiran kita sendiri. Kita terlalu banyak berpikir, terlalu banyak menganalisis, sampai kita lupa untuk merasakan. Kita memikirkan masa depan dengan cemas, mengingat masa lalu dengan penyesalan, tapi jarang sekali benar-benar merasakan momen sekarang. Padahal, hidup tidak terjadi di masa lalu atau masa depan. Hidup hanya terjadi di saat ini. Ada juga kebiasaan kita untuk terus mengisi waktu dengan sesuatu. Kita merasa tidak nyaman ketika tidak melakukan apa-apa. Kita langsung mencari distraksi, membuka ponsel, mencari hiburan, atau sekedar mengisi waktu agar tidak merasa kosong. Padahal, tidak semua kekosongan itu buruk. Kadang justru dalam kekosongan itulah kita bisa menemukan kejelasan. Kita juga sering lupa bahwa hidup ini tidak harus selalu produktif. Kita terbiasa mengukur nilai diri dari seberapa banyak yang kita lakukan. Kalau hari ini tidak menghasilkan sesuatu, kita merasa bersalah. Padahal, tidak semua hari harus menghasilkan sesuatu yang terlihat. Ada hari-hari yang hanya untuk bernafas, untuk istirahat, untuk kembali menyusun energi. Hal lain yang sering kita abaikan adalah hubungan kita dengan waktu. Kita merasa waktu selalu kurang, selalu terburu-buru, selalu dikejar-kejar. Padahal seringkali bukan waktunya yang kurang, tapi cara kita menggunakannya yang tidak sadar. Kita menghabiskan banyak waktu untuk hal-hal yang tidak benar-benar penting, tapi merasa tidak punya waktu untuk hal-hal yang sebenarnya berarti. Kita juga sering menunda hal-hal sederhana yang sebenarnya bisa membuat hidup kita lebih bermakna. Menunda untuk berbicara jujur, menunda untuk meminta maaf, menunda untuk mengucapkan terima kasih, menunda untuk menunjukkan perhatian. Kita berpikir masih ada waktu, padahal kesempatan itu tidak selalu datang dua kali. Ada sesuatu yang sangat luar biasa dalam hal-hal kecil yang dilakukan dengan kesadaran, dalam satu percakapan yang tulus, dalam satu momen diam yang penuh makna, dalam satu tindakan sederhana yang dilakukan dengan niat baik. Hal-hal seperti ini mungkin tidak akan terlihat besar di mata orang lain, tapi bisa memberikan dampak yang dalam bagi diri kita sendiri dan orang lain. Kita juga sering lupa bahwa hidup ini tidak harus selalu tentang menjadi lebih cepat, lebih banyak, atau lebih tinggi. Kadang hidup justru tentang menjadi lebih dalam dalam merasakan, lebih dalam memahami, lebih dalam menghargai. Ketika kita mulai melambat, kita mulai melihat hal-hal yang sebelumnya tidak terlihat. Kita mulai merasakan hidup dengan cara yang berbeda. Dan mungkin
Sesuatu yang luar biasa dalam hidup bukanlah sesuatu yang kita tambahkan, tapi sesuatu yang kita sadari. Kita sering merasa lelah, bukan karena terlalu banyak melakukan hal, tapi karena terlalu banyak memikirkan hal. Pikiran kita jarang benar-benar istirahat. Bahkan ketika tubuh kita diam, pikiran kita tetap berlari kemana-mana. Kita memikirkan kemungkinan terburuk, mengulang kejadian yang sudah lewat, atau membayangkan hal-hal yang belum tentu terjadi. Tanpa kita sadari, energi kita habis bukan karena aktivitas, tapi karena pikiran yang tidak pernah berhenti. Ada sesuatu yang sering kita abaikan, yaitu ketenangan pikiran. Kita lebih fokus pada apa yang terjadi di luar, tapi jarang memperhatikan apa yang terjadi di dalam. Padahal, kualitas hidup kita sangat dipengaruhi oleh kondisi pikiran kita. Ketika pikiran kita penuh, hidup terasa berat. Ketika pikiran kita lebih tenang, hidup terasa lebih ringan, meskipun keadaan tidak banyak berubah. Kita juga sering menganggap bahwa kita harus selalu punya kontrol atas segalanya. Kita ingin semuanya berjalan sesuai rencana, sesuai harapan, sesuai keinginan kita. Tapi kenyataannya, hidup tidak selalu seperti itu. Banyak hal yang berada di luar kendali kita. Dan semakin kita mencoba mengontrol hal-hal yang tidak bisa kita kontrol, semakin kita merasa frustasi. Yang sering kita tidak sadari, melepaskan bukan berarti menyerah. Melepaskan adalah menerima bahwa tidak semua hal harus kita pegang. Ada hal-hal yang memang harus kita biarkan berjalan apa adanya. Kita juga sering merasa bahwa kita harus selalu kuat. Kita menekan emosi, menahan perasaan, dan berpura-pura baik-baik saja. Padahal, emosi itu bukan sesuatu yang harus dilawan. Emosi adalah bagian dari pengalaman manusia. Ketika kita mencoba menekannya, justru ia akan muncul dalam bentuk lain. Ada kekuatan dalam mengakui apa yang kita rasakan, dalam mengatakan bahwa kita lelah, bahwa kita sedih, bahwa kita butuh waktu. Itu bukan kelemahan, itu kejujuran. Kita juga sering lupa bahwa kita tidak harus menyenangkan semua orang. Kita mencoba memenuhi ekspektasi orang lain, mencoba menjadi versi yang mereka inginkan, sampai kita lupa apa yang sebenarnya kita inginkan. Kita takut mengecewakan, takut ditolak, takut tidak diterima. Padahal, tidak semua orang harus menyukai kita, dan itu tidak apa-apa. Ketika kita berhenti mencoba menjadi semua untuk semua orang, kita akan merasa lebih ringan. Kita mulai punya ruang untuk menjadi diri sendiri. Ada juga hal lain yang sering kita abaikan, yaitu batas. Kita sering berkata iya ketika sebenarnya kita ingin berkata tidak. Kita memaksakan diri, mengorbankan waktu dan energi demi memenuhi harapan orang lain. Tapi kita lupa bahwa kita juga punya batas. Belajar mengatakan tidak adalah bagian dari menjaga diri, bukan karena kita egois, tapi karena kita tahu apa yang penting. Kita juga sering lupa bahwa hidup ini bukan perlombaan, tidak ada garis finish yang harus kita capai secepat mungkin. Tapi karena kita terus membandingkan diri dengan orang lain, kita merasa harus lebih cepat, lebih jauh, lebih tinggi. Padahal setiap orang punya jalannya masing-masing. Kita tidak perlu terburu-buru, kita tidak perlu merasa tertinggal. Kita hanya perlu terus berjalan. Dan dalam perjalanan itu, ada banyak hal kecil yang sebenarnya layak untuk kita perhatikan. Hal-hal yang mungkin tidak terlihat besar di mata orang lain, tapi punya makna yang dalam. Kita sering tidak menyadari bahwa cara kita memandang hidup akan menentukan bagaimana kita merasakannya. Dua orang bisa mengalami hal yang sama, tapi merasakannya dengan cara yang sangat berbeda. Bukan karena kejadian itu berbeda, tapi karena cara mereka melihatnya berbeda. Kita terbiasa melihat masalah sebagai beban, sesuatu yang harus dihindari, sesuatu yang membuat hidup terasa berat. Tapi kalau kita melihatnya dari sudut yang berbeda, masalah juga bisa menjadi kesempatan. Kesempatan untuk belajar, untuk tumbuh, untuk memahami sesuatu yang sebelumnya tidak kita pahami. Bukan berarti kita harus menyukai masalah, tapi kita bisa memilih bagaimana kita memaknainya. Kita juga sering berpikir bahwa hidup yang baik adalah hidup yang bebas dari masalah. Padahal, hidup tanpa masalah mungkin justru tidak akan membuat kita berkembang. Tantangan adalah bagian dari proses. Yang sering membuat kita menderita bukanlah masalah itu sendiri, tapi cara kita melawannya. Kita menolak kenyataan. Kita berharap semuanya berbeda. Kita terus bertanya kenapa harus terjadi.
Tapi semakin kita melawan, semakin kita merasa tertekan. Ada ketenangan dalam menerima bahwa tidak semua hal harus kita pahami, bahwa tidak semua hal harus masuk akal. Kita juga sering lupa bahwa kita punya kemampuan untuk beradaptasi. Kita mungkin tidak memilih apa yang terjadi, tapi kita bisa menyesuaikan diri. Manusia punya kemampuan luar biasa untuk bertahan dan bangkit. Tapi seringkali kita meragukan diri sendiri sebelum benar-benar mencoba. Kita juga sering terlalu fokus pada hasil, sampai lupa bahwa proses itu sendiri punya nilai. Kita ingin cepat sampai, cepat selesai, cepat berhasil. Tapi dalam keinginan itu, kita melewatkan banyak hal. Kita melewatkan pengalaman, pelajaran, dan momen-momen kecil yang sebenarnya membentuk kita. Ada sesuatu yang sangat berharga dalam proses, dalam perjalanan yang tidak selalu mulus, dalam usaha yang tidak selalu berhasil. Kita juga sering lupa untuk menghargai diri sendiri. Kita menunggu pengakuan dari orang lain, menunggu validasi, menunggu pujian. Padahal, kita juga bisa memberi itu pada diri kita sendiri. Menghargai diri bukan berarti merasa paling hebat, tapi mengakui bahwa kita sudah berusaha, dan itu sudah cukup. Pada akhirnya, sesuatu yang luar biasa dalam hidup bukanlah sesuatu yang jarang terjadi, tapi sesuatu yang sering terjadi, namun jarang disadari. Kita terlalu biasa, terlalu akrab, sampai kita menganggapnya biasa. Padahal kalau kita benar-benar melihat, hidup ini penuh dengan keajaiban kecil. Dalam cara kita masih bisa bangun setiap pagi. Dalam cara kita masih bisa merasakan, berpikir, dan memahami. Dalam cara kita bisa terhubung dengan orang lain, berbagi cerita, dan merasakan kebersamaan. Hal-hal ini mungkin tidak terlihat spektakuler, tapi justru itulah yang membuat hidup terasa hidup. Kita sering mencari sesuatu yang besar, sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang berbeda, tapi kita lupa bahwa luar biasa tidak selalu berarti besar. Kadang luar biasa itu sederhana, dalam satu momen tenang di tengah kesibukan, dalam satu percakapan yang jujur, dalam satu langkah kecil yang kita ambil meskipun terasa berat. Kita juga sering lupa bahwa hidup ini tidak harus selalu kita pahami sepenuhnya. Tidak semua hal harus jelas, tidak semua hal harus pasti. Ada keindahan dalam ketidakpastian, dalam ruang yang tidak sepenuhnya kita mengerti. Kita belajar berjalan tanpa harus tahu semua jawabannya. Dan mungkin itulah yang membuat hidup ini terasa nyata. Kita juga sering berpikir bahwa kita harus menemukan sesuatu yang besar untuk membuat hidup ini berarti. Padahal, makna itu bisa kita ciptakan dari hal-hal kecil yang kita lakukan setiap hari. Dalam cara kita memperlakukan orang lain, dalam cara kita menghadapi kesulitan, dalam cara kita menjalani hidup dengan kesadaran. Pada akhirnya, hidup ini bukan tentang seberapa banyak yang kita miliki, tapi seberapa dalam kita merasakannya. Dan ketika kita mulai benar-benar memperhatikan, kita akan menyadari bahwa selama ini, kita tidak pernah kekurangan hal luar biasa. Kita hanya belum benar-benar melihatnya.